Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Namira Makfiro, NIM 1814200105. Dari Perbankan Syariah kelas C semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan pengertian lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan peran Bank Sentral atau Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintahan. Yang saya ketahui, peran Bank Sentral terhadap pemerintahan yaitu yang pertama, menjaga kestabilan moneter. Tujuan dari menjaga kestabilan moneter yaitu agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran. Agar sistem pembayaran lancar dan stabil, Bank Sentral menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan real time gross settlement yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Yang ketiga, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Untuk menjaga kesehatan dan kestabilan sistem perbankan secara berkelanjutan, Bank Sentral atau Bank Indonesia telah menyusun arsitektur perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II. Pertanyaan yang ketiga yaitu paparkan imbas virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya bagi perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Paparkan juga data kondisi bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat dilanda musibah COVID-19. Dampak virus COVID-19 kian menekan kondisi perekonomian di Indonesia. Salah satu dampak dari virus COVID-19 menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi hingga mencapai 16.000 dolar. Bahkan, laporan dari indeks harga saham gabungan menunjukkan terjadi penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Indeks harga saham gabungan merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia untuk memangkas waktu operasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sendiri memberikan kelonggaran aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi. Beberapa bentuk produk investasi yang bisa menjadi perhitungan adalah surat utang konvensional dan syariah yang diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Pembatasan aset dalam bentuk investasi pada tagihan premi diperpanjang dari 2 bulan menjadi 3 bulan sejak jatuh tempo, sepanjang perusahaan tersebut memberikan perpanjangan waktu kepada nasabahnya. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan likuiditas perbankan di Indonesia masih berada pada level yang memadai. Di tengah situasi virus COVID-19 masih berada di atas ambang batas. Liquidity coverage ratio dan rasio alat likuid masing-masing sebesar 212,3% dan 108,12%. Dengan keadaan tersebut, OJK memberikan keringanan kepada debitur yang berdampak virus COVID-19 untuk restrukturisasi kredit. Selain itu, nasabah perusahaan pembiayaan atau leasing yang berdampak juga bisa melonggarkan cicilan hingga 1 tahun ke depan. Penerapan kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik agar dapat mendorong optimalisasi kinerja perbankan, khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, jelaskan menurut Anda bagaimana seharusnya manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bersikap dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19.
Dan bagaimana peran pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah dalam menanggapi permasalahan ini? Manajemen bank dan lembaga keuangan syariah membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19 dengan cara menjalankan stimulus yang digunakan oleh otoritas jasa keuangan dan juga menerapkan sistem layanan digital banking seperti internet banking dan mobile banking. Dengan penerapan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Adapun peran pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah untuk menanggapi permasalahan ini dengan cara mengawasi perbankan yang melaksanakan kebijakan dari otoritas jasa keuangan serta mengawasi perbankan juga dalam menggunakan layanan digital banking. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.